Biasakan tonton sampai selesai, baru komentar. Oke? Pada video kali ini, gue akan kembali membongkar fakta di balik ilmu yang katanya hitam. Dan kalau ini digunakan untuk kebaikan, katanya jadi ilmu yang katanya putih. Dan gue akan mengubah dua hal tersebut menjadi ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini yang akan gue bahas adalah salah satu pengobatan tradisional yang sebenarnya bukan pengobatan. Gue bukannya nggak percaya dengan pengobatan tradisional ya guys, karena gue juga belajar tentang pengobatan tradisional seperti bekam, reiki, energi kuantum, dan lain sebagainya. Tapi yang gue bahas di video ini memang benar-benar bukan pengobatan tradisional, tapi lebih kepada penipuan. Jadi ketika kalian sakit nih guys, kalian jangan langsung pergi ke pengobatan tradisional, apalagi pergi ke orang yang katanya pinter. Karena kalau kalian pergi ke orang yang katanya pinter, berarti kalian mengakui bahwa diri kalian tidak pintar. Dan kalau tidak pintar itu berarti ya kalian sendirilah ya yang nyebutin. Karena kalau gue yang nyebutin nanti malah jadi nggak enak. So maka dari itu ketika kalian sakit, kalian bisa pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit terlebih dahulu. Jika alat-alat medis di puskesmas dan rumah sakit tersebut tidak bisa mendeteksi penyakit kalian, kalian jangan langsung berpikiran, wah gue disantet, wah gue dipelet, dan lain sebagainya. Kalian coba pergi ke psikiater dulu, karena bisa jadi pikiran kalian yang error, bukan tubuh kalian yang sakit, tapi pikiran kalian yang error. Karena menurut penelitian, 90% penyakit itu berasal dari pikiran, dan 10%-nya itu berasal dari pola makan yang kurang teratur. So, bisa jadi pikiran kalian yang error, bukan tubuh kalian yang sakit. Seperti itu. Oke, langsung aja ke inti pembahasan kali ini. Yang akan gue bahas kali ini adalah pengobatan tradisional menggunakan telur. Tapi sebelum gue membongkar fakta rahasianya, gue akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana pengobatan tradisional ini biasa dilakukan. Dan untuk itu, di sini gue udah punya pasien. Namanya Bir. Dia ini baru wisudaan, tapi pusing nih. Dia badannya lemas, gitu. Terus dia datang ke gua. Kan kalau orang-orang yang katanya pinter itu biasanya punya nama julukan ya. Anggap aja nama julukan gua Ki Amat nih. Gua lagi jadi orang yang katanya pinter. Ini gua Ki Amat ya. Dia datang ke Ki Amat ya untuk berobat nih pakai telur. Nah, di sini telurnya juga telur yang dia bawa. Nih. Ini telurnya dia yang bawa, ya kan? Tuh. Telurnya dia yang bawa, bukan dari punya gua. Jadi telurnya ini nggak ada cuka-cukaan ya. Kalau di internet kan bilangnya pakai cuka. Ini nggak ada cuka-cukaan ya. Ini masih keras telurnya. Ini teman-teman bisa dengar suaranya. Ya, telurnya masih keras, nggak pakai direndam cuka. Jadi ini benar-benar asli. Woy. Nah, terus ini ada juga nih kayak begini. Sebelum dientukin ke pasiennya, biasanya pakai tisu-tisu kayak begini nih. Pakai tisu-tisu gini, ini dibasahin. Bentar, nih coba cek. Nah, ini dibasahin. Terus ditempelin ke telurnya. Ini gua kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan. Ini dibasahin nih. Ini gua ada air nih di sini. Oke. Ini tisu-tisunya dibasahin ke telurnya. Ada yang dengan cara seperti ini, ada yang juga langsung ditempelin ke badan pasien. Oke, ini gue udah tempelin tisu jimat. Woi, ini tisu jimat. Terus gue tempelin ke pasiennya nih. Sep, ya kan? Nah, kalau udah ditempelin begini nih, ya kan? Biasanya dibacain mantra-mantra. Ki Amat juga pakai mantra sama. Tapi mantranya nggak sok-sok agamis. Kalau yang orang-orang yang katanya pinter lain kan sok-sok agamis ya, pakai nama-nama Tuhan, nyebut-nyebut gitu kan, pakai kitab-kitab suci ya kan, disebut-sebut. Ini gue nggak pakai mantra-mantra yang sok agamis. Tapi mantranya kayak gini nih. Nanti kamu ikutin mantra saya di dalam hati ya, oke? Oke. Saya lebih pintar daripada orang pintar. Woi, itu mantranya.
saya lebih normal daripada paranormal. Dan yang dapat mengatur diri saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Yang dapat mengatur diri saya adalah diri saya sendiri, karena saya yang mengizinkannya. Jika saya tidak bisa mengizinkannya, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Udah selesai. Mantranya seperti itu. Nggak usah pakai sok-sokan agamis gitu kan, nyebut-nyebut nama Tuhan. Apalagi sampai lampunya dimatiin lah, ya kan, dan lain sebagainya. Ini nggak perlu. Mantranya cukup yang kayak tadi. Oh iya, satu lagi mantranya. Saya adalah subscriber Marcel Radival. Saya belajar ilmu merah. Itu mantranya. Dan langsung aja, ini telurnya kita buka nih. Kita pecahin. Di dalamnya, ini keras tuh, bener. Tuh. Wah, di dalamnya ada apa nih? Tuh, wah merah. Nah, kan? Tuh. Ada macam-macam lah. Nih. Wah, darahnya merah nih. Tuh, kamu tuh lihat tuh, darahnya merah. Berarti kamu nih dimasukin darah hewan. Makanya kamu lemes terus. Jadi selama ini kamu tuh bergerak itu berdasarkan energinya hewan. Makanya kamu lemes. Yo, keren gak tuh kiamat? Ini juga nih, lihat di sini nggak ada apa-apa ya. Ini ada apa nih? Aduh. Ini ada kawat. Nih, tuh, ya kan ada kawat. Nih kalau teman-teman lihat sendiri aja. Nih tuh, ada silet-silet, ya kan? Ada lagi jarum, kan? Luar biasa nih. Berarti nih kamu disantet nih. Itu ada jarum, ada silet, ada segala macam, ya kan? So, sekarang kamu udah ditarik nih energi negatifnya ke dalam telur tadi. Sekarang kamu udah ngerasa enakan kan? Ya, udah ngerasa enakan ya? Nah, soal bayaran ya kamu bebas lah ngasih saya berapa aja. Ikhlas, seikhlasnya aja. Tapi saya mau ngasih tahu doang nih. Kalau semakin besar kamu mengeluarkan energi untuk kamu ikhlas, maka semakin besar juga manfaat yang akan kamu dapatkan. Jadi misalkan kamu ngeluarin 100 juta nih, ya kan? Ini misalkan doang, tapi nanti seikhlasnya aja. Kamu ngeluarin duit 100 juta, kan itu kan buat ikhlasnya kan tuh kamu berat tuh ya. Ngeluarin energi ikhlasnya tuh luar biasa. Nah, semakin kamu besar ngeluarin energi ikhlas kamu, semakin besar juga manfaat kamu. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu praktek dibalik pengobatan menggunakan telur ini nih. Jadi sekarang gue akan membocorkan bagaimana rahasianya, bagaimana cara membuat telur yang benar. Karena kalau di internet kita search di YouTube nih, ini banyak banget yang berusaha untuk membocorkan cara ini. Tapi menurut gue banyak yang salah nih dari mereka. Karena di situ banyak tuh yang ngajarin pakai cuka, direndam semua telurnya pakai cuka, kan jadi lembek. Ini nggak bakal bisa keras lagi kalau udah direndam pakai cuka nih. Jadi sebenarnya bukan direndam pakai cuka, tapi ada caranya. Nah, di sini gue akan bahas. Tapi kayaknya kameranya perlu dipindahin ke bawah nih, biar gue lebih mudah ngejelasinnya. Oke? Oke, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat telurnya jadi berisi jarum, silet, kawat, dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang pernah menjalani pengobatan ini, kalian berpendapat bahwa tapi yang saya pernah jalanin itu telurnya bukan telur dari si praktisinya, tapi itu telurnya telur yang saya bawa sendiri, yang saya beli di warung. Nanti gue ajarin bagaimana cara menukar telur pasien dengan telur yang ada jarumnya. Tapi ini gue ajarin dulu bagaimana cara membuat telur yang dapat berisi jarum, silet, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pakai cuka itu benar, tapi nggak direndam semua. Direndamnya cuma sedikit doang. Cuma selubang yang dibutuhkan untuk memasukkan jarum, silet, dan lain sebagainya. Tapi di sini gue nggak pakai cuka nih. Gue lebih memilih pakai tang.
Ini kita cocok sedikit telurnya. Nah, udah cukup segini. Terus di sini gue juga punya suntikan. Suntikan ini dipakai untuk memasukkan cairan yang seperti darah ini. Ini gue pakai kapsul blood. Kalau kalian tahu alat buat ngerjain orang yang muntah darah kayak gitu, ini cairan dari kapsul blood tersebut. Atau kalian juga bisa pakai betadine, atau bahkan mungkin pakai darah hewan ya. Lalu ini disedot ke dalam suntikannya seperti ini. Lalu ini kita masukin ke dalam lubang yang tadi kita buat. Ini kebanyakan nih. Sepertinya kebanyakan gue. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukin silet, jarum, dan lain sebagainya nih. Ini gue masukin kawat dulu nih di lubang yang tadi kita buat pakai tang. Kawat. Oke, udah jadi nih. Anggaplah aja lah udah jadi ya. Ini udah ada kawat, udah ada silet, udah ada jarum. Oke, ini lubang yang tadi kita buat nih. Oke, nah sekarang bagaimana cara menutup lubang ini nih? Cara nutupnya gini, pakai lilin. Cara nutupnya pakai lilin. Ini kita nyalahin lilinnya seperti ini. Lalu kita tetesin sedikit aja ke lubang yang ini nih. Kita tetesin. Ini dia akan kering. Ini kurang nih kayaknya. Ini kita udah tetesin ya. Ini tinggal ditunggu kering aja. Nanti dia akan jadi kayak penutup gitu. Udah jadi nih telurnya. Ini yang biasa digunakan untuk pengobatan telur itu tuh. Cara megangnya seperti ini nih. Ini diputer-puter. Ini lubangnya di bawah ya. Ini lubangnya di bawah. Ini diputer-puter seperti ini. Oke. Diputer-puter. Ini nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada cuka-cukaan juga. Nggak ada lembek-lembekan. Ini bisa dicek ya kan. Ini telur asli. Terus ada praktisi dari ini yang menggunakan tisu-tisu begini nih. Katanya ini tisu sebagai persyaratan memang untuk menjaga kenetralan si telur. Padahal ini tisunya digunakan untuk menutup lubang si telur ini nih. Jadi lebih aman. Itu ditutup. Dan juga ketika ditukar ya, jadi nggak ketahuan telurnya. Kalau udah kayak begini kan telur, kalau ini dibungkus juga, ini yang telur nggak ada jarumnya ya. Kalau ini dibungkus juga, ini jadi nggak ketara gitu, yang mana yang ada jarumnya, yang mana yang dibawa pasien. Nah, cara nukernya bagaimana? Cara nukernya, ini kan yang ada isinya nih, ada jarum dan lain sebagainya. Ini normal. Cara nukernya ada yang pakai dimatiin lampu lah, ya kan? Habis diginiin ke pasiennya nih, dimatiin lampunya dulu. Alasannya biar lebih fokus, biar energinya nggak kabur kemana-mana dan lain sebagainya. Terus ada juga, gue pernah ketemu sama orang yang pernah menjalani pengobatan ini. Dia bilang si praktisinya itu habis digini-giniin ke badannya, dia izin ke toilet buat nyuci telurnya. Padahal di toilet itu bukan cuma dicuci, tapi ditukar antara telur dari pasien dengan telur yang dia punya. Terus dia balik lagi, ini ditaruh kantongnya atau mungkin ditaruh di tasnya. Terus dia balik lagi bilang, nih udah dicuci. Padahal ini udah ditukar nih telurnya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau di dalam dunia sulap tentunya nukernya nggak pakai cara murahan gitu ya. Tapi gue nggak akan
bisa, gue nggak akan bocorin bagaimana cara nuker di dunia sulap. Ini di dunia ini aja, di dunia penipuan. Jadi ini tinggal habis dibaca-bacain mantra, wah, selesai. Ini dipecahin. Tinggal pecahin aja. Mana? Nih, kita pecahin. Buka. Ini kalau nggak pakai apa? Nggak pakai tisu, biasanya megangnya begini nih. Nih. Ini kan tuh. Ini lubangnya nih. Ditutupin. Megangnya begini, terus digini-gini. Diusap-usap. Terus sambil dibaca-bacain mantra dan lain sebagainya. Lalu ini dibuka. Protek, ya kan? Wah, darah, ya kan? Wah, ada jarumnya. Wah, ada apanya. Jadi banyak lah, bisa masukin apapun ke dalam telur sebenarnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Ini gue udah ajarin semua ya. Ini kameranya gue ke atasin dulu. Oke, gue udah ajarin semua ya guys. Dari mulai cara membuat telurnya, cara menukar telurnya, dan lain sebagainya. Tapi jangan kalian gunakan untuk nipu guys. Karena gue ngejelasin kayak begini nih, biar kalian tahu, biar kalian gak ketipu, bukan biar kalian jadi penipu, oke? Mungkin mereka-mereka yang menjalani praktisi ini akan mengatakan, wah, seguru seilmu jangan saling mengganggu. Kalau di ilmu merah, gue juga punya kata-kata, seguru seilmu jangan untuk menipu. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks, kamsahamnida, syukron, dan terima kasih. Bye-bye. Duduk bisa. Ya. Ini. Selanjutnya. Oh.
Pasar berapa, Adik? Pasar berapa? 40 atau berapa? 40? 20. 20. Iya. Ya.